Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wartiningsih Eskep Nurse Mkep, salah satu dosen di Akademi Keperawatan YAPI Sragen, program studi D3 Keperawatan. Sebagai dosen, saya telah melakukan Tridharma perguruan tinggi, meliputi pengajaran, pengabdian pada masyarakat, dan penelitian. Dalam melaksanakan pengajaran, saya menerapkan pendekatan DIA yang merupakan kepanjangan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu keperawatan anak. Mata kuliah keperawatan anak adalah mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan beban 3 SKS, terbagi atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Deskripsi dari mata kuliah keperawatan anak adalah mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan teori serta menguraikan tentang praktik dan aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Capaian pembelajaran lulusan yaitu 1. Mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien melalui kerja tim. Mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasar perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membekali para mahasiswa yaitu terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan praktik terkait asuhan keperawatan anak dan bayi dari mereka sehat hingga kondisi sakit. Dalam perkuliahan dibahas tentang asuhan keperawatan neonatus, bayi, dan anak dari kondisi sehat hingga kondisi sakit. Mahasiswa dapat mempraktikkan cara pengkajian pada anak sehat dan sakit serta intervensi terkait perawatan neonatus, bayi, dan anak. Delivery yaitu proses transfer ilmu yang saya lakukan untuk mata kuliah keperawatan anak adalah dengan diskusi aktif bersama mahasiswa di kelas. Selain perkuliahan klasikal, beberapa materi saya berikan dengan metode studi kasus untuk dibahas sebagai bahan diskusi, di mana mahasiswa secara aktif menyampaikan pendapat ilmiahnya. Dalam peningkatan skill, saya ajak mahasiswa belajar di laboratorium. Diawali dari dosen mendemonstrasikan suatu skill, selanjutnya mahasiswa akan mempraktikkan secara mandiri dengan pendampingan. Interaction, yaitu interaksi yang saya bangun dengan mahasiswa adalah collaborative interaction. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Diskusi sebagai cara memberi mahasiswa kesempatan untuk aktif dan memberikan masukan di forum. Pada metode skill, saya juga memberikan kesempatan mahasiswa untuk terlibat dalam mempraktikkan skill yang telah diajarkan oleh dosen. Sedangkan assessment adalah di mana seorang dosen membuat perangkat untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pengajaran yang telah disampaikan. Dalam proses pembelajaran mata kuliah keperawatan anak, ada beberapa metode penilaian untuk mengukur pemahaman dan kemampuan analisa. Saya menggunakan instrumen kuis, setiap tatap muka, presentasi kasus, UTS, dan UAS. Kemampuan aplikasi atau skill saya ukur dengan ujian laboratorium yang kita kemas dengan metode OSCE, Objective Structure Clinical Examination, di mana mereka akan dihadapkan pada sebuah kasus dan melakukan tahapan-tahapan proses keperawatan, meliputi pengkajian,
penarikan diagnosa, intervensi, implementasi, dan dokumentasi evaluasi. Demikian paparan mata kuliah yang saya ampuh dalam video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT sebagai syarat pengajuan Serdos tahun 2024. Berikut akan saya berikan video contoh pengajaran keperawatan anak di laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, pada hari ini kita bersama akan belajar di laboratorium ini untuk materi pengukuran antropometri pada bayi. Bayi yaitu anak dengan usia 0 sampai 28 hari. Di mana nanti kita akan melakukan pengukuran berat badan dan panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar lengan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan dari si bayi. Ya, apakah bisa dimulai? Bisa. Oke, baik. Saya akan mempraktekkan terlebih dahulu ya. Baik, saya akan mempraktekkan dengan probandus yang akan dibantu oleh Mbak Dita ya, Mbak Dita ya. Baik. Di sini saya akan berpraktek atau sesuai dengan saya sebagai seorang perawat. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, perkenalkan nama saya Perawat Ning. Tujuan saya ke sini, saya akan melakukan pemeriksaan antropometri pada bayi Ibu. Kalau boleh tahu nama bayi Ibu siapa? Nama bayinya bayi Nilam. Bayi Nilam. Usianya kalau boleh tahu berapa Ibu? 1 bulan. 1 bulan atau 30 hari, nggih. Baik, Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan antropometri untuk mengetahui kondisi pertumbuhan dari si bayi Ibu. Apakah sudah pernah dilakukan pemeriksaan antropometri sebelumnya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Baik, apakah boleh saya bantu Ibu? Permisi ya. Oke. Pada saat pengukuran antropometri, pastikan bahwa tempat pemeriksaan dalam kondisi aman. Karena kita tahu bahwa bayi ya dalam kondisi bergerak, dan juga karena nanti pada saat pengukuran antropometri tentunya kita akan melepas baju si anak-anak. Maka dari itu kita harus pastikan lingkungan di sekitarnya yaitu hangat untuk mencegah terjadinya hipotermi. Kita akan mulai ya Ibu. Yang pertama yaitu kita lakukan cuci tangan. Setiap kita akan melakukan pemeriksaan, maka pastikan kita melakukan cuci tangan dengan tepat, yaitu 6 langkah cuci tangan. Yang pertama yaitu kita akan melakukan penimbangan berat badan. Masih ya Ibu, saya lepas ya. Pastikan tidak ada pakaian yang menempel pada bayi karena akan mempengaruhi proses pengukuran berat badan. Ya, seperti ini. Kita akan letakkan pada timbangan berat badan, di mana untuk timbangan berat badan pastikan ada alas pengalas ya untuk menjaga kondisi hangat pada bayi. Terus selanjutnya pastikan angka 0 pada timbangan bayi ya. Jadi kita harus mengaturnya dengan kondisi 0 gitu. Terus kita letakkan bayi di atasnya. Seperti ini ya. Jika bayi bergerak, maka kita pastikan bayi dalam kondisi tenang terlebih dahulu, sehingga skala tidak akan berubah-ubah. Terus pada saat pengukuran, maka kita harus pandangan kita tepat di depan dari jarum pengukuran timbangan. Di sini bayinya 3.200 gram ya Ibu. Baik. Untuk langkah selanjutnya dalam pengukuran antropometri yaitu pengukuran lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala bisa menggunakan alat yaitu Medline. Cara pengukuran lingkar kepala yaitu dari kepala yang menonjol ya, terus tepat di tengah-tengah yaitu dahi dari si bayi ya. Seperti ini ya. Jadi kita cari lingkar yang paling menonjol ya, lingkar kepala yang paling menonjol tepat di tengah ya dahi si bayi. Di sini terukur 34 cm. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan lingkar dada.
Pemeriksaan lingkar dada ya kita akan lakukan tepat di atas puting susu. Jadi di sini ya kita lingkarkan belakang gitu ya dan melewati 2 puting susu. Ya, kita ukur cek di sini tepat yaitu dengan angka 30 cm. Selanjutnya yaitu pengukuran lingkar lengan. Pengukuran lingkar lengan ya, langkah pertama yaitu kita ukur dari bahu hingga siku si bayi. Ya, seperti ini ya. Terukur di sini adalah 10 cm. Maka dari itu tepat di angka 5 cm kita akan mengukur lengan bayi. Kita gunakan pita lila ya. Di sini tadi posisinya ya, pastikan pita tepat sejajar ya. Misalnya kita lingkarkan, terus kita lihat ya, terukur di sini adalah lingkar lengannya 11 cm. Baik. Untuk pemeriksaan antropometri yang selanjutnya yaitu pemeriksaan panjang badan. Ya, kita menggunakan penggaris panjang badan ini ya. Permisi, kita letakkan seperti ini. Ya. Kita turunkan pengukurnya. Kita letakkan kepala bayi tepat di atas penggaris pengukur panjang badan ya. Terus selanjutnya kita pastikan posisi bayi. Kita tahu bahwa posisi bayi selalu sering bergerak. Maka dari itu kita letakkan bayi ya. Kita pastikan dalam kondisi lurus. Terus selanjutnya kita gerakkan penggerak papan pembatasnya ya untuk mengetahui berapa panjang si bayi. Kita lihat, kita cek di sini panjang bayi adalah 54 cm. Baik, itu adalah beberapa tindakan untuk pengukuran antropometri. Yaitu apa saja tadi? Berat badan, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar lengan, dan yang terakhir adalah panjang bayi. Baik, kita rapikan si bayi. Ibu, ini sudah saya lakukan pengukuran antropometri pada si bayi. Dari hasil pemeriksaan, saya cek semuanya dalam kondisi batas normal. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Mohon nanti selanjutnya rutin ya Ibu untuk pengukuran berat badan, panjang badan, dan pengukuran antropometri yang lainnya. Apa yang sudah ditanyakan tidak ada ya Ibu? Kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum. Gimana? Apakah sudah paham? Oke, apakah ada yang ditanyakan? Ya, Izin bertanya Bunda, untuk nilai normal masing-masing pemeriksaan tadi berapa nih? oke. Untuk bayi baru lahir, untuk berat badan normal yaitu 2.500 sampai 4.000 gram. Untuk lingkar kepala yaitu 33 sampai 35 cm. Untuk lingkar dada yaitu 30 sampai 33 cm. Dan untuk lingkar lengan yaitu 10 sampai 12 cm. Untuk panjang badan yaitu 48 sampai 54 cm. Jadi adik ini dalam kondisi. Ada lagi yang ditanyakan? Iya, silakan Mbak. Izin bertanya Bunda, untuk pemeriksaan bayi yang menggunakan pampers itu perlu dilepas atau tidak? Iya, iya. Dalam pengukuran antropometri wajib dilakukan pelepasan seluruh baju si bayi, apalagi dengan menggunakan pampers. Kita tahu ya kalau pampers itu akan mempengaruhi proses penimbangan berat. Oke, Mbak Cindy ya, jangan lupa ya besok ya. Nah, ada lagi?
Oh iya, Mas, silakan. Aku mau bertanya kapan Mhm. bayi harus menjalani pemeriksaan fisik pertama ya? Nah, iya, ya jadi bayi baru lahir memang pada awal perawat harus segera melakukan pemeriksaan fisik ya baik pertumbuhan ataupun perkembangannya dan bisa diulang kembali yaitu setelah 2 minggu. Di situ nanti kita akan menanyakan apakah bayi dalam kondisi baik dalam artian bahwa kondisinya dia tidak dalam kondisi sakit dan dia menerima imunisasi secara lengkap. Biasanya imunisasi pertama yaitu HB0 atau hepatitis B. Gitu. Ada yang tanyakan lagi? Cukup. Kalau sudah cukup, saya minta salah satu dari kalian mempraktekkan apa yang sudah saya ajarkan tadi. Apakah ada yang mau membantu untuk mempraktekkan kembali? Oh iya, Mbak Leli. Silakan Mbak Leli. Iya, silakan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat lagi, perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi Ibu, tujuan saya ke sini adalah untuk memeriksa antropometri atau untuk memeriksa pertumbuhan bayinya Ibu. Sebelumnya dengan bayi siapa ini namanya? Bayi Nilam. Oke, Ibu sudah siap nggak untuk saya periksa bayinya? Boleh nggak? Bisa kita mulai ya Bu ya? Ingin saya buka ya Bu bajunya ya Bu ya, semua bajunya. Yang pertama diukur adalah beratnya 3,2. Selanjutnya lingkar kepala. Ya, gimana? Tepat Di atas di dahi. Ya, 34 cm. 34 cm. Selanjutnya lingkar dada Ya, melewati 2 butir susu bayi. ya. Tiga 30 cm. 30 cm ya. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya lila kita Ya. ukur dari bahu sampai dengan siku Ya. 10 cm kemudian dibagi 2. Ya. Mengukurnya bisa pakai pita lila. Sebelas cm. Ya, siap. Kemudian yang terakhir adalah panjang badan. Panjang badannya. Ya. Bisa menggunakan pemanis gendong dada. Ya. Tepat di atas kepala. Ya, posisi bayi lurus ya, Mbak. Oke. Kakinya apa ya? Panjangnya 54 cm. Oke. Selanjutnya kita rapikan bayinya. Ya, kita rapikan bayi.
Baik Ibu, untuk adiknya sudah saya periksa dan hasilnya sudah normal semua ya Bu ya, dalam batas normal. Ada yang ditanyakan Ibu? Kalau begitu saya permisi ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Leli. Iya Bu. Ya, dari hasil pengamatan Bune, kalian sudah bisa mempraktekkan bagaimana cara mengukur antropometri pada ya, semoga ilmunya bermanfaat pada pembelajaran laboratorium pada pagi hari ini bisa kita akhiri. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.